Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Lailatul Sarifah dengan NIM 200810301072 dari kelas Akuntansi Perbankan A. Nah, adanya saya di sini yaitu akan apa nih? Coba tebak. Oke, karena ini bukan tebak-tebakan, jadi langsung saja di sini saya akan membahas seputar Bank Rakyat Indonesia atau BRI beserta analisis laporan keuangannya di tahun 2022. Oke, seperti apa ya kira-kira? Langsung saja simak info selanjutnya. Nah, sebelumnya, seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, untuk itu saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu. Simak terus ya videonya. Nah, untuk profil singkat dari Bank BRI sendiri yaitu kepanjangan dari Bank Rakyat Indonesia, di mana termasuk perusahaan perseroan TBK yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 dengan kantor pusatnya itu ada di Sentra BRI, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44 sampai 46 Jakarta dengan kode pos 10210, di mana Bank BRI ini bidang usahanya di perbankan. Dan untuk kode sahamnya yang ada di Bursa Efek Indonesia itu kode saham BBRI. Kemudian untuk pencatatan di BEI, saham BRI itu dicatat di BEI pada tanggal 10 November 2003. Untuk komposisi pemegang sahamnya itu dari pemerintah Indonesia sendiri sebesar 54,19% dan publik itu sebesar 46,81%. Nah, untuk modal dasar yang dimiliki oleh Bank BRI sendiri sebesar 15 triliun dan total asetnya itu sebesar 1.865,54 triliun. Oke, selanjutnya berkaitan dengan penghimpunan dana bank, di mana pada tahun 2022 itu sebesar 1.317 triliun yang terdiri dari simpanan nasabah itu ada giro sebesar 349 triliun dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Kemudian ada tabungan sebesar 522 triliun dari pihak ketiga dan pihak berelasi, serta deposito berjangka sebesar 435 triliun dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, selanjutnya ada simpanan lain nih, yaitu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya. Nah, ini sebesar 9.334 dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BRI, di mana tahun 2022 itu sebesar 1.139 triliun. Nah, ini dari kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang pembiayaan, di mana untuk pinjaman mikro itu sebesar 551 triliun, untuk pinjaman kecil dan menengah sebesar 246,40 triliun, dan untuk pinjaman program kemitraan sebesar 173,78 triliun. Selanjutnya untuk pinjaman konsumtif itu sebesar 167,63 triliun. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pendapatan yang didapatkan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya, di mana itu terdiri dari pendapatan bunga sebesar 141 triliun, yang kedua ada pendapatan syariah sebesar 10 triliun, dan yang ketiga ada pendapatan premi sebesar 8 triliun. Selanjutnya yang keempat ini ada pendapatan operasional lainnya. Nah, di mana itu dari provisi dan komisi lainnya sebesar 18 triliun. Selanjutnya dari penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan sebesar 12 triliun. Nah, selanjutnya untuk keuntungan dari penjualan efek-efek neto itu sebesar 1.518 miliar.
Dan untuk keuntungan transaksi mata uang asing neto sebesar 1 triliun. Kemudian untuk keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek itu sebesar 145 miliar, dan untuk pendapatan lain-lainnya ini sebesar 13 miliar. Nah, tadi udah dijelasin nih terkait dengan penghimpunan dana Bank BRI, kemudian pembiayaan yang disalurkan, dan pendapatan yang dihasilkan oleh Bank BRI. Selanjutnya terkait apa ya? Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan kinerja keuangan dan kesehatan Bank BRI itu dari analisis tahun 2022. Oke, simak terus pembahasannya ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kinerja keuangan dari Bank BRI. Nah, ini dianalisis dari laporan keuangan Bank BRI. Yang pertama, dianalisis dari kinerja keuangan Bank BRI. Ini dilihat dari laporan keuangan BRI. Pertama, pada laporan posisi keuangan, itu dianalisis bahwa total aset, total liabilitas, dan total ekuitas bank dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, posisi aset BRI pada 31 Desember tahun 2022 tercatat sebesar 1.865,64 triliun. Itu meningkat 11,18% dibandingkan pada akhir tahun 2021 yang sebesar 1.678,10 triliun. Nah, kenaikan aset ini antara lain dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa akun seperti giro pada Bank Indonesia, kemudian kredit, dan penempatan pada bank lain. Khusus pada giro pada Bank Indonesia itu kenaikannya disebabkan adanya kenaikan GWM dari 3% menjadi 7%. Nah, kemudian dari segi liabilitas itu liabilitas hingga 31 Desember tahun 2022 sebesar 1.562 triliun. Nah, ini meningkat 12,69% dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.386 triliun. Nah, kenaikan ini utamanya disumbang oleh simpanan nasabah yang naik sebesar 14,85% YoY atau lebih dari 169,14 triliun. Nah, simpanan nasabah itu memiliki kontribusi terbesar dalam total liabilitas. Tercatat sebesar 83,72% pada tahun 2022 atau naik 1,58% dari total kontribusi pada tahun 2021 sebesar 82,14%. Nah, selanjutnya dari segi ekuitas itu ekuitas BRI pada tahun 2022 mencapai 303,39 triliun, naik sebesar 7,50 triliun atau tumbuh sebesar 3,98% dibanding tahun 2021, yaitu sebesar 291,78 triliun. Nah, sumber kenaikannya ini berasal dari revaluasi aktiva tetap, dalam hal ini tanah, yang dilakukan pada tahun 2022, di mana menyumbang kenaikan sebesar 3,01 triliun, serta perolehan laba bersih sepanjang tahun 2022 itu sebesar 51,41 triliun. Nah, sementara itu, di sisi lain juga terdapat sumber penurunan ekuitas yang berasal dari pembayaran dividen atas laba tahun 2021 yang dilakukan pada bulan April tahun 2022, di mana sebesar 26,4 triliun, dan pembayaran dividen interim yang dilakukan pada bulan Januari 2023 itu, namun modal itu telah dikurangi sejak tanggal pengumuman pada akhir Desember 2022, di mana sebesar 8,6 triliun. Nah, penurunan juga disumbang oleh OCI surat berharga klasifikasi FVOCI yang turun sebesar 6,7 triliun sejalan dengan kenaikan tren suku
bunga acuan serta buyback yang dilakukan oleh BRI sepanjang tahun 2022 yang tercatat pada pos treasury stok itu naik sebesar 2,2 triliun. Selanjutnya dari segi laporan laba rugi dan komprehensif lain Bank BRI, di mana dianalisis bahwa laba bersih yang diperoleh oleh bank itu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tetapi pada saat tahun 2021 hingga tahun 2022 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, laba bersih periode 2022 itu tercatat sebesar 51,41 triliun atau mampu tumbuh sebesar 67,15% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 30,76 triliun. Nah, pertumbuhan laba bersih konsolidasian tersebut didorong oleh pertumbuhan laba bersih perseroan secara bank only yang tercatat sebesar 47,8 triliun atau mampu tumbuh sebesar 48,46% dibandingkan tahun 2021 sebesar 32,2 triliun serta kontribusi positif seluruh entitas anak yang naik sebesar 407,86% YoY atau 4,20 triliun. Nah, sedangkan untuk penghasilan komprehensif tahun berjalan atau tahun 2022 itu tercatat sebesar 48,57 triliun atau naik sebesar 76,25% dari tahun 2021 sebesar 27,56 triliun. Nah, analisis kinerja keuangan yang ketiga ini yang terakhir yaitu pada laporan arus kas Bank BRI di mana dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2022 di mana ada 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus kas dalam aktivitas operasi itu mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional utama perseroan. Nah, sampai dengan akhir Desember 2022 kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi Bank BRI itu tercatat sebesar 97,51 triliun atau naik sebesar 119,20% YoY jika dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2021 sebesar 32,59 triliun. Nah, peningkatan terbesar diperoleh dari kegiatan operasional perseroan, khususnya perolehan simpanan pihak ketiga yang naik sebesar 229,59% YoY atau setara dengan 117,82 triliun. Nah, selanjutnya dari arus kas dari aktivitas investasi itu mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait dengan investasi perseroan. Nah, sampai dengan akhir bulan Desember 2022, kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi Bank BRI itu sebesar 27,23 triliun atau naik sebesar 137,23% jika dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2021 sebesar negatif 73,09 triliun. Nah, penggunaan arus kas dari investasi sebagian besar itu digunakan pada perolehan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana ini mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait dengan pendanaan yang dilakukan oleh Bank BRI, baik dari sisi likuiditas, liabilitas maupun permodalan. Nah, sampai dengan akhir bulan Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari kegiatan pendanaan itu tercatat negatif sebesar 10,44 triliun. Nah, posisi negatif dari kas dari aktivitas pendanaan ini tidak terlepas dari kenaikan faktor pengurang bersumber dari beberapa aktivitas antara lain yaitu pembagian laba untuk dividen ini sebesar 26,41 triliun di mana naik sebesar 117,18% atau sebesar 14,28 triliun sejalan dengan kenaikan dividen payout. Kemudian terdapat cash out pada pos saham yang dibeli kembali atau buyback pada tahun 2022 di mana sebesar 2,18 triliun.
Nah, analisis dari kinerja keuangan Bank BRI sudah nih. Selanjutnya berkaitan dengan kesehatan Bank BRI. Nah, kira-kira gimana ya kesehatan dari Bank BRI ini? Pasti pada penasaran kan? Tonton terus videonya ya. Oke, jadi berkaitan dengan tingkat kesehatan bank itu dinilai berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/PUJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank trading. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank umum menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating yang dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap 4 faktor. Nah, faktor-faktornya ini yaitu yang pertama ada profil risiko, yang kedua ada good corporate governance atau GCG, yang ketiga ada rentabilitas atau earnings, dan yang keempat ada permodalan atau capital. Nah, untuk peringkat tingkat kesehatan Bank BRI itu sendiri dengan metode penilaian berbasis risiko atau RBBR, di mana berada pada peringkat komposit 2 atau PK2 yang dinyatakan sehat dengan rincian untuk masing-masing faktor penilaian yaitu profil risiko BRI tercatat pada peringkat 2 atau low to moderate, kemudian GCG berada pada peringkat 2 atau baik, kemudian rentabilitas itu berada pada peringkat 2 atau memadai, dan permodalan berada pada peringkat 1 atau sangat memadai. Nah, itulah penjelasan seputar Bank Rakyat Indonesia atau BRI beserta dengan analisis laporan keuangannya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.